Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erli Farida Ziadari dengan NPM 211100042 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Dosen pengampu Ibu Renita Boru Saragi, SPD, MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Analisis dan ulasan novel Siti Nurbaya. Teman-teman, novel Siti Nurbaya adalah karya sastra populer yang ditulis oleh Mara Rosli. Bercerita tentang kasih tak sampai antara seorang Samsul Bahri dan Siti Nurbaya akibat intrik dan kelicikan Datuk Maringgi, sehingga keduanya mati dengan menggenggam asmara masing-masing yang tak kesampaian. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu ceritanya ini. Nah, teman-teman, ini adalah ciri-ciri intrinsik novel Siti Nurbaya. Yang pertama, tema. Tema novel ini adalah kawin paksa yang dialami tokoh utamanya, yaitu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya sebenarnya tidak mau ketika ia diminta ayahnya untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Ia hanya mencintai Samsul Bahri. Namun, Siti prihatin melihat ayahnya, sehingga ia terpaksa menerima takdir. Yang kedua ada amanat. Melalui amanat, pengarang ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pembaca. Ketiga, latar, yaitu di daerah Padang. Latar sosial pada saat membicarakan kehidupan masyarakat di Padang. Yang keempat, tokoh. Tokoh terbagi atas tokoh protagonis, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, antagonis, yaitu Datuk Maringgi, tokoh sampingan, yaitu Baginda Sulaiman Arifin dan Baktiar. Yang kelima, teknik penokohan. Teknik ini menggunakan teknik analisis langsung. Yang keenam, alur atau plot. Alur ini bersifat alur lurus, artinya mengisahkan cerita yang berurutan dari awal hingga akhir. 7. Gaya bahasa. Menggunakan perumpamaan klise dan pepatah-pepatah. Di samping itu, menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedelapan, ada sudut pandang. Menggunakan metode orang ketiga. 9. Sisipan dalam novel. Sisipan ini terdiri atas uraian padat, dongeng, syair, dan pantun nasihat. 10. Bersifat didaktif. Sifat ini mempengaruhi gaya penceritaan dan struktur penceritaannya. 11. Romantis. Bercorak romantis atau melarikan diri dari masalah kehidupan. 12. Adat kebiasaan. Berisikan cita-cita kebangsaan yang belum dipermasalahkan atau bersifat kedaerahan. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas ciri-ciri ekstrinsik novel Siti Nurbaya. Yang pertama, sikap dan pandangan pengarang. Sikap yang terdapat yaitu adanya dominasi kaum tua terhadap kaum muda. Penggambaran sikap ini yaitu kaum muda masih sangat taat terhadap kaum tua, seperti contoh hal adat kawin paksa. 2. Latar belakang masyarakat. Menggambarkan masyarakat Minangkabau yang mempunyai latar belakang agama Islam yang kuat. Selain itu, memiliki latar belakang garis keturunan yang sangat kuat yang disebut dengan matrilineal, yaitu garis keturunan ibu. Ketiga, keadaan sosial ekonomi. Masyarakat Minangkabau mempunyai keadaan ekonomi yang mapan, mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang dan petani kelapa sawit. 4. Agama pengarang. Pengarang Siti Nurbaya adalah asli orang Minangkabau. Beliau dilahirkan di Padang, Sumatera Barat. Nama asli beliau Mara Halim bin Sultan Abu Bakar. Agama Mara Roslin yaitu Islam. Ulasan novel Siti Nurbaya. Hampir semua kritikus sastra Indonesia
menempatkan novel Siti Nurbaya ini sebagai karya penting dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Secara tematik, seperti yang disinggung H.B. Jassin, Zubair Usman, Ajib Rosidi, dan Sapardi Djoko Damono. Novel ini tidak hanya menampilkan latar sosial lebih jelas, akan tetapi novel ini juga mengandung kritik yang tajam terhadap adat istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Pada tahun 1969, novel ini memperoleh hadiah penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai hadiah tahunan yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Kini, hadiah tahunan itu tidak dilanjutkan lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang karya dari angkatan 50, yaitu novel Pulang. Sinopsis novel Pulang. 7 tahun lamanya, Tamin meninggalkan desanya. Ia bergabung dengan pemuda-pemuda lain menjadi hero dan dikirim ke Jepang ke luar negeri. Kini, ia pulang menemui orang tua, adik, dan desa yang selalu dirindukan selama dalam pengembaraannya. Orang tuanya bercerita tentang sapi dan sawah pusaka yang terpaksa dijual demi kebutuhan hidup selama zaman Jepang dan revolusi. Tamin memahami kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Kemudian, ia menebus sawah dan membeli sawah dengan uang simpanan dan uang hasil penjualan perhiasannya. Ia berniat kembali menjadi petani. Penduduk desa menerima Tamin dengan penuh keramahan. Mereka senang melihat pemuda itu bekerja keras mengolah tanah. Mereka juga senang mendengarkan tambang yang disusun oleh Tamin selama dalam pengembaraannya dahulu. Selain itu, penduduk desa menganggapnya sebagai pahlawan yang telah bergerilya mempertahankan kehormatan bangsa dan negerinya. Nah, sebaliknya bagi Tamin, anggapan penduduk desanya itu lebih memberikan rasa malu dan takut daripada rasa bangga. Ia takut kepada warga desa, lebih-lebih kedua orang tua dan adiknya, mengetahui hal yang sebenarnya selama ini ia dalam pengembaraan. Maka, tak kala orang-orang sekelilingnya meminta agar ia menceritakan pengalamannya, ia pun terpaksa berbohong. Dikatakannya bahwa ia bersama pemuda-pemuda lain bergerilya di gunung-gunung di Jawa Barat, berjuang melawan Belanda yang berniat menjajah kembali negeri ini. Tamin tidak merasa tentram dan damai tinggal di desanya. Hati nuraninya takut terus-menerus berbohong kepada orang tua dan adiknya juga penduduk desa. Pujian sebagai pejuang terhadap dirinya makin menambah kegusarannya. Ia tak punya keberanian untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Lebih jauh, ia takut menghadapi kemarahan penduduk desa yang akan mengecapnya sebagai pengkhianat. Nah, teman-teman, Tamin sendiri merasa dirinya bukan patriot yang rela mengorbankan nyawanya demi membela tanah air dan bangsanya. Selama menjadi hero, ia dan pasukannya dikirim ke Jepang, ke Burma untuk mempertahankan kekuasaan Jepang. Kemudian, setelah Jepang menyerah, ia tidak bergabung dengan bangsanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena ketidaktahuanannya dan termakan oleh propaganda yang dilancarkan sekutu, ia bergabung dengan tentara sekutu. Tamin justru bertempur melawan bangsanya sendiri. Namun, ketika ia mengetahui kejadian yang sebenarnya, ia merasa berdosa. Penduduk desa tidak mengugat karena mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya Tamin telah bertempur melawan bangsanya. Rasa berdosa semakin mencengkamnya karena ia khawatir kalau kebohongannya selama ini terbongkar. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Nah, teman-teman, kemudian Tamin mengembara dan berpindah-pindah tempat tanpa tujuan yang pasti. Setelah menggelandang berbulan-bulan, akhirnya ia bertemu dengan Pak Banji, tetangga sekampungnya di Surabaya. Pak Banji menyampaikan kabar bahwa ayah Tamin telah meninggal dunia. Ibu dan adik Tamin sangat mengharapkan agar ia pulang. Melalui cerita Pak Banji, Tamin berkesimpulan bahwa penduduk desa tidak mengetahui siapa ia sebenarnya. Mereka begitu tulus mencintai Tamin. Akhirnya ia sadar bahwa selama ini ia hanya dikejar-kejar rasa ketakutannya.
Kemudian Tamin memutuskan untuk pulang ke desanya. Kali ini ia datang dengan perasaan lega, perasaan bahwa ia tetap dibutuhkan oleh penduduk desanya. Ia juga sadar kepulangannya kali ini sekaligus untuk membuktikan bahwa sesungguhnya sejak dulu Tamin ingin berjuang untuk bangsanya. Pembelaannya akibat propaganda dan buju rayu Jepang dan sekutu, kini perjuangannya untuk desa yang telah berjasa dalam perjuangan gerilya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas ciri-ciri intrinsik novel Pulang. Yang pertama, tema. Tema novel Pulang yaitu rasa cinta tanah air. Yang kedua, amanat, yaitu jika kita telah mempunyai prinsip dalam hidup ini, hendaknya memegang teguh prinsip tersebut. 3. Latar. Cerita dalam novel Pulang terjadi pada masa penjajahan Jepang. 4. Tokoh. Meliputi antagonis Tamin, tokoh sampingan ayah dan ibu Tamin, suami, Pak Banji, Mawardi, Iman, Hamim, Dulmanan. Nah, yang kelima ada teknik penokohan. Penokohan tidak digambarkan secara langsung. Yang keenam ada alur. Alurnya yaitu kilas balik atau flashback. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan novel ini yaitu bahasa sehari-hari sehingga cerita mudah dipahami. Yang delapan, gaya penceritaan. Gaya penceritaan yang digunakan novel Pulang yaitu gaya kenangan. Kesembilan, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan novel Pulang yaitu orang ketiga. Yang terakhir, nilai dalam novel Pulang, yaitu pentingnya rasa cinta tanah air kelahiran. Nah, teman-teman, ini adalah ciri-ciri ekstrinsik novel Pulang. Yang pertama, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, ada cerita perang mulai berkurang. Yang ketiga, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Yang keempat, ada menggambarkan kemesraan keluarga. Kemudian adalah ulasan novel Pulang. Dapat dikatakan novel Pulang karya Toha Mutahar membahas nasionalisme. Melalui novel tersebut, penulis menggambarkan perjuangan melawan penjajahan, namun sungguh disayangkan jika kita mengkhianati bangsa kita sendiri.